Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Rajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita kembali dipertemukan sahabat-sahabat sekalian. Tentu dalam perjumpaan ini, dalam konten kali ini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan sahabat-sahabat sekalian. Masih dalam kaitannya soal polemik nasab Ba'alawi yang membahas soal rungkatnya nasab klan Ba'alawi yang banyak dibahas oleh Terah Wali Songo, kiai-kiai kita seperti Kiai Imaduddin Usman, seperti Ki Abbas, seperti Gus Puat, dengan beberapa kiai-kiai lainnya yang sampai hari ini masih bergulir, yang sampai hari ini belum menemukan titik terang, belum menemukan benang merahnya di mana. Tapi yang pasti adalah mereka para klan Ba'alawi itu belum bisa membuktikan nasab mereka, keabsahan nasab mereka. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan itu, baik secara tes DNA maupun secara membuktikan kitab sejaman seperti yang diminta oleh Kiai Imaduddin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang kita perhatikan dari mereka, ya, dari beberapa oknum-oknum Habib ini yang sering saya angkat di channel ini, terkhusus yang paling sering saya angkat itu adalah karakter atau pembawaan seorang Bahar Smith yang lebih banyak kita temui, lebih banyak kita lihat tampil di permukaan dengan gayanya sendiri. Ya, sekalipun dia ya miriplah dengan HRS, miriplah dengan siapa lagi, Hanif, Rehan, ya. Tapi yang paling menonjol adalah Bahar Smith-nya. Mau itu dia konteksnya politik ataupun konteksnya sementara berhadap-hadapan dengan pemerintah, itu pasti selalu tampil dengan karakter yang keras, dengan pembawaan yang frontal. Yang kita lihat adalah dia sangat terbiasa menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tanda kutip kasar, yang saya entahlah dia mempertimbangkan kalimat itu, mempertimbangkan kata-kata itu atau tidak. Tapi saya pikir kalimat seperti itu tidak pantas keluar dari orang yang selalu menjual nama zuriatnya Nabi, dari orang yang sering menjual kata cucu Nabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang mengaku sebagai cucu Nabi harusnya mengikuti akhlak, mengikuti perilaku, mengikuti akhlak dari Nabi besar Muhammad SAW. Harusnya seperti itu, ya. Dan kemudian dia hadir di tengah-tengah umat, dia hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi yang dia diterima dengan baik, tanpa harus marah-marah, tanpa harus koar-koar, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Yang kita lihat juga di di kehidupannya beliau, si Bahar Smith ini, itu dia tampil dengan gaya yang glamor, agak berbeda dengan Habib-Habib lainnya yang kemudian menampilkan kealimannya mereka, kemudian berbusana yang sangat islami, menggunakan gamis, menggunakan kostum yang islami lah. Kalau Bahar Smith dia lebih glamor lah. Secara kita tahu dari segi kekayaan, mungkin dia punya bisnis lain, jualan air berkah atau apa, itu sudah saya pernah angkat di video short soal muridnya Bahar Smith yang jualan air berkah hasil jampi-jampinya Bahar Smith. Tapi itu hal lain, saya pikir. Mungkin ada bisnis lain atau apalah. Apalagi kan beliau setiap momentum politik kan selalu nyantol. Nah, di sini saya punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian dari salah satu channel YouTube yang selalu saya kunjungi. Saya senang dengan gaya berpikirnya, saya senang dengan gaya beliau dalam hal
membahas sesuatu dengan detail, selalu mencari referensi, selalu dengan referensi ketika dia harus menyampaikan sesuatu. Yaitu guru gembul. Guru gembul ini adalah orang yang eksis dan kita kenal melalui YouTube saja ya. Dia bukan orang politisi, dia lebih condong ke arah akademisi, tapi mengkaji sesuatu itu betul-betul referensinya itu kuat, sehingga ketika dia mempelajari sesuatu, ingin membahas sesuatu, pasti betul-betul dipelajari. Nah, termasuk pandangan guru gembul terhadap kehidupan dan gaya yang ditampilkan oleh Bahar Smith. Kita dengarkan dulu pernyataan guru gembul, setelah itu kita coba diskusikan, kita coba kembangkan apa sih hal yang bisa kita bahas dalam pernyataan guru gembul ini. Keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya. Gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Baik, sahabat-sahabat sekalian, lumayan lucu ya yang disampaikan oleh guru gembul ini. Ya, ini fakta ya, fakta yang kita lihat bahwa kita tahulah kekayaan seorang Bahar Smith. Dia punya mobil yang mewah-mewah, punya motor yang mewah-mewah, punya rumah yang megah. Tapi kita tidak perlu membahas persoalan itu. Maksud saya kedengarannya kita iri kalau membahas persoalan itu. Hanya saja dengan gaya yang harusnya ditampilkan seorang cucu Nabi, kalau memang dia benar sebagai cucu Nabi, ya harusnya jangan itu yang ditampilkan. Bahkan sempat ada beberapa video yang pernah saya lihat itu, dia dilayani dengan anak buahnya, dikasih rokok, kemudian dibakarkan rokoknya. Itu saya pikir berlebihan. Belum lagi persoalan cium kaki. Nah, yang paling menonjol dari seorang Bahar Smith yang saya pikir sampai hari ini belum berubah adalah kalimat atau kata-kata yang sering dia ucapkan kasar. Ya, oke lah, setiap orang bisa emosi. Pada saat-saat tertentu ya kita akan emosi. Tapi apakah pantas orang yang selalu jualannya kemana-mana sebagai seorang cucu Nabi tapi menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kasar seperti itu? Bahkan saya pikir orang yang berpendidikan sekalipun, walaupun dia bukan cucu Nabi, ya dia punya adat, dia punya kebiasaan untuk tidak melontarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Saya misalnya orang Bugis, ya, kita diajari dari kecil itu mengeluarkan kata-kata yang tidak kasar, apalagi orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi diucapkan di forum-forum besar, di depan orang banyak. Kita diajarkan untuk bertata krama seperti itu, beradab seperti itu. Saya tidak ngerti leluhur Bahar Smith ini, apakah leluhurnya mengajarkan soal tata krama, soal cara bersikap, cara bertutur kata yang baik atau tidak. Saya juga tidak tahu Bahar Smith ini menempuh pendidikan di mana. Apakah pendidikan yang dia tempuh ini memang mengajarkan Bahar Smith untuk berkata kasar seperti itu? Ya tentu kita heran, apalagi kalau misalnya menempelkan label cucu Nabi, memberikan label sebagai seorang ulama kepada Bahar Smith, dan tentu ini akan mental. Kenapa? Karena ya salah sendiri. Dialah yang kemudian menampilkan hal-hal seperti itu di depan umum, yang pada dasarnya sekalipun kita tidak menjelaskan persoalan ini, itu akan tercermin sendiri. Orang akan menilai sendiri. Ya, tapi ya inilah Indonesia, inilah Nusantara. Mau bagaimanapun Bahar Smith pasti masih banyak orang yang mencintai Bahar Smith. Itu faktanya.
para muhibbin ini ya fanatik buta, tidak bisa menggunakan akal sehatnya, ya tidak apa-apa, silahkan saja mencintai siapapun, itu tidak jadi soal, asalkan tidak fanatik saja. Nah, saya pikir itu ya sahabat-sahabat sekalian, saya pikir bijak pandangan seorang guru gembul mengalamatkan seorang Bahar Smith ini ya, tidak pantaslah dikategorikan sebagai seorang ulama. Bahkan sampai hari ini saya masih mengikuti perkembangan soal polemik nasab Ba'alawi ini, bagaimana Kiai Imaduddin masih gencar melakukan pencerahan, bagaimana Gus Abbas masih gencar mengunjungi pesantren-pesantren untuk melakukan penyadaran dan kemudian meluruskan sejarah. Dan ini saya pikir hal yang positif, agar apa? Agar mereka para Ba'alawi ini, para Habib ini ngerti cara bersikap di Nusantara ini, bahwa Nusantara ini punya karakter sendiri, ya jangan disamakan dengan kondisi yang ada di Yaman, jangan disamakan dengan kondisi yang ada di Hadramaut sana. Kalau ada Habib yang sering menggembor-gemborkan kesucian, kemuliaan Tarim, kemuliaan orang-orang Yaman, ya, tapi yang kalian tampilkan di Nusantara ini, yang kalian perlihatkan di Indonesia ini, justru sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang kalian sering muliakan di Tarim itu, yang sering kalian muliakan di Yaman itu. Jadi saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, silakan kita berdiskusi saja di kolom komentar. Saya pikir yang menyaksikan video ini, yang berkunjung ke channel ini adalah orang-orang yang punya akal sehat, yang kemudian sudah jernih pikirannya dan tidak menjadi fanatik-fanatik buta lagi, mencintai tanpa harus menggunakan akal sehat. Baik, saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.